Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita belajar menyembah. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, haleluya. Layak disembah kau Tuhan, kau layak ditinggikan, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji, kami akan bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau angkat satu pujian lagi. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku.
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan untuk yang membawa firman untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa benar Tuhan hidup kami sepenuhnya ada ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan kembali hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Nah, bagi Engkau Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Mari Tuhan tolong pimpin setiap kami, anak-anak-Mu. Pada saat ini kami sudah memuji menyembah. Sebentar mau menikmati berkat Tuhan. Roh Kudus mari mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah tiap menit diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran suara saya? Kedengeran, Kak. Iya, tapi di saya feedback di HP Google Meet-nya feedback ke saya lagi suara saya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, shalom, selamat sore rekan-rekan muda YOC. Apa kabarnya nih? Baik ya. Baik, luar biasa. Semua dalam baik, sehat ya. Kita cita dalam Tuhan ya. Nah, kembali Mas diberi kepercayaan untuk menyampaikan renungan ya firman Tuhan. Ya, sore hari ini tema kita adalah waktu mati buat Tuhan ya, atau waktu mati untuk Tuhan. Jadi sebenarnya tema ini nggak asing ya, karena Bapak Gembala kita ya sering singgung, sering katakan juga di atas mimbar ya, dikatakan tentang waktu mati ya. Jadi waktu mati buat Tuhan, ayatnya terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Tapi saya lihat di terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH. Jadi kalau teman-teman pakai Alkitab online di handphonenya, ditekan agak lama dulu, terus nanti di atasnya tuh ada pilihan tuh. Ya, diklik atas itu pilihan, ada terjemahan baru, ada firman Allah yang hidup, ada King James Version, ya kan, ada Alkitab masa kini, ya kan, dan macam-macam ya. Jadi yang di terjemahan firman Allah yang hidup pasal 5 ayat 15 saya membacakan ya. Jadi berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Kemudian sambung di ayat 16, tapi terjemahan baru ya, TB. Terjemahan barunya ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi tadi di ayat yang ke-15, terjemahan firman Allah yang hidup, merujuk ya ke ayat 16 terjemahan baru. Di situ ada kata pakailah setiap kesempatan yang ada, ya, itu terjemahan firman Allah yang hidup. Sedangkan di terjemahan baru di ayat 16 ya, pergunakanlah waktu yang ada, ya. Rekan muda YOC yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada. Amin ya. Mempergunakan waktu yang ada atau hidup ini dengan bijaksana ya.
yaitu dengan mengisi waktu yang Tuhan berikan ini dengan melakukan banyak hal, ya. Tapi tentunya dari semua hal itu harus yang baik, ya. Yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Salah satunya adalah memberikan waktu mati kita buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Memberikan waktu mati kita kepada Tuhan. Jadi inilah ya. Ya, tadi kan memberikan waktu mati kita untuk itu salah satunya, ya. Tapi di salah satu ini kita mau jadikan waktu yang utama, primary time, ya. Jadi waktu mati kita itu kita mau jadikan waktu yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan ya waktu mati di sini saya mau jelaskan bukanlah waktu mati, ya. Bukanlah waktu di mana saat Tuhan panggil, ya, saat Tuhan panggil jemput hidup kita yang terakhir, ya. Di dunia ini meninggalkan anak, meninggalkan istri, suami, ya, meninggalkan kakak, adik, ya, orang tua, meninggalkan kerabat, famili, orang-orang terdekat yang kita kasihi. Tapi waktu mati di sini adalah berbicara mengenai waktu di mana dengan niat hati kita yang rindu, ya, di dalam hati kita nih, kita mau persiapkan dan kita mau persembahkan secara khusus buat Tuhan. Tentunya hal ini nggak bisa dibarengi, ya. Hal ini nggak bisa dibarengi dengan hal-hal lain, ya. Atau disertai atau disambi. Waktu mati buat Tuhan kita sambil main WA, ya nggak bisa lah. Waktu mati buat Tuhan ketika kita fokus, kita sambil marut kelapa, ya nggak bisa lah. Nggak bisa disambi, ya. Jadi nggak bisa disambi. Jadi harus betul-betul fokus tujuannya. Jadi waktu mati adalah waktu yang tidak bisa diganggu, ya. Waktu yang tidak bisa diganggu sama sekali dengan hal-hal yang lain khusus, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun hubungan pribadi, ya, atau membangun hubungan intim dengan Allah, ya. Bahasa kerennya build up personal relationship with God, atau singkatnya intimacy, ya. Intimasi atau keintiman. Kenapa? Karena saya mau katakan teman-teman, menjaga hubungan pribadi dengan Allah itu jauh lebih sulit tuh. Sulit banget, ya, dibanding membangun hubungan pribadi dengan Allah. Membangun hubungan pribadi mungkin 1-2 waktu kita mungkin ada kesempatan dengan niat hati kita bisa. Kita rindu, kita lakukan, ya kan? Dan kita dalam hadirat Tuhan. Itu 1-2 kali, 3 kali kesempatan kita bisa. Tapi menjaga ini sangat sulit tuh teman-teman, ya. Menjaga itu sangat sulit. Ya kan? Menjaga itu sangat sulit. Nah, lalu hal apa saja yang menjadi bagian dari waktu mati kita kepada Tuhan? Ya, sore hari ini ada 3 hal yang mau saya bagikan, ya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah doa, ya. Cuma 3 huruf, D-O-A, doa. Jadi berdoa yang sesungguhnya adalah itu berbicara, ya. Doa itu sesungguhnya itu berbicara atau bercakap-cakap kepada Tuhan, ya. Itu sebenarnya tuh kalau kita mau jujur tuh doa itu bercakap-cakap kepada Tuhan tuh harusnya tuh dialog, ya. 2 arah, nggak 1 arah kan. Selama ini kan kita kalau doa kan ya kita aja yang ngomong, Tuhan, aku besok mau ujian, Tuhan berkati, berikan kecerdasan, kepintaran, kemampuan untuk berpikir, daya ingat yang bagus agar setiap soal-soal yang aku pelajari aku ingat dan aku bisa jawab. Kita aja yang ngomong. Kita nggak berikan kesempatan untuk Tuhan ngomong sama kita, ya. Jadi berdoa sungguhnya adalah berbicara, ya, bercakap-cakap pada Tuhan. Nah teman-teman, Alkitab Perjanjian Lama, ya, mencatat bahwa Musa, ya, Musa itu kan nabi Perjanjian Lama yang cukup fenomenal, ya, pada zamannya. Karena apa? Karena zaman dia itu membawa sejarah, ya, membawa sejarah untuk memimpin bangsa Israel keluar, ya, dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan atau tanah Kanaan. Ya. Musa itu berbicara kepada Tuhan seperti seorang berbicara kepada temannya secara berhadapan muka, ya. Jadi dia ngobrol santai dengan Allah, ngalir, ngobrol aja hadap-hadapan muka, ya kan? Ayatnya ada di dalam Keluaran 33 ayat 11a. Ya, saya bacakan buat kita semua. Dan Tuhan berbicara kepada Musa
dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, luar biasa ya. Musa luar biasa betul. Face to face with God and no one else. Jadi berhadapan muka dengan Tuhan, nggak ada yang lain. Ya kan? Alkitab tidak hanya sedang mendeskripsikan tentang penggambaran hubungan antara Musa dengan Allah. Tetapi lebih lagi Alkitab sedang menyampaikan true story nih teman-teman. Bahwa saat Musa berbicara kepada Allah lewat sikap doanya, itu seperti seorang yang bercakap-cakap dengan temannya. Muka dengan muka. Ini luar biasa loh. Ya kan? Nah, kemudian isi dari doa atau list doa itu tidaklah selalu berbicara mengenai permintaan-permintaan. Ya, permintaan kebutuhan hidup, ya, semata, walaupun hal itu pun nggak salah. Contohnya kayak tadi yang Kak Igo singgung, Tuhan, aku minggu depan mau ujian, Tuhan berikan semangat rajin belajar buat saya, bahkan Tuhan berikan kekuatan untuk mengingat setiap pelajaran agar saya dapat, begitulah pokoknya permintaan ya. Tuhan saya minta kesembuhan, Tuhan saya sakit, ya itu nggak selalu harus seperti itu terus ya, enggak, walaupun hal itu pun nggak salah. Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati bisnis saya, hal itu nggak salah. Tapi saya mau katakan sore hari ini itu nggak selalu seperti itu ya. Minta kesembuhan dari sakit penyakit ya, kayak saya kemarin ya. Terus di dalam doa juga kita curhat sama Tuhan, Tuhan kok begini sih Tuhan, kok nggak ada jawaban sih Tuhan, kok saya udah ngajuin proposal kok belum ada jawaban kok Tuhan. Tuhan teman saya kok sih ini mulai aneh sih hari ini, 2-3 hari ini kok dia nggak komunikasi lagi dengan saya, ya kan? Hubungan kami kok jadi begini dan sebagainya ya. Tuhan, kok mama saya sakit lagi Tuhan, kenapa? Padahal udah menjaga kesehatan segala macam. Tuhan, kok begini Tuhan, kok hasil nilai ujian saya kok begini. Itu kita curhat sama Tuhan ya. Itu nggak salah. Tapi ada lagi yang lebih dari itu teman-teman. Di dalam doa tuh kita bisa merenung ya. Di dalam doa kita tuh kita bisa merenungkan ya perhatikannya, kita bisa merenungkan tentang perjalanan hidup kita ya. Di dalam doa tuh kita diam, kemudian kita coba flashback, ingat, renung. Kita renungi tentang perjalanan hidup kita dari mulai mungkin kita belum jadi apa-apa atau bukan siapa-siapa ya kan. Ketika ingat Tuhan, mengenal Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, mulai kita ingat-ingat kebaikan Tuhan kita ingat-ingat ya. Dalam melewati segala hal ya, atas apa yang Tuhan izinkan terjadi ya. Dan kemudian setelah kita udah lewati, kita lalui, baru kita sadar ternyata semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita mau bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan amat sangat baik. Nah, itulah pencerahan ya, atau pengertian yang Tuhan kasih nih sama kita. Oleh karena itu, kita jangan mengeluh, jangan cepat ngeluh ketika masalah datang ya. Emang sih hal ini nggak gampang. Kak Igo pun waktu ketika diizinkan Tuhan jatuh sakit, waduh, udah nggak bisa lagi berkata-kata, mau ngomong apa, kayaknya gimana, nggak bisa lah, pokoknya ya gimana lah, jaga hati, tapi juga tetap bersyukur, tapi juga Tuhan ini kok begini, kenapa ya, kayak gitulah. Ya kita tuh nggak boleh yang namanya ngeluh, buang sungut-sungut ya. Apalagi kita berusaha ketika sesuatu hal yang nggak enak, yang nggak buruk, bahkan yang negatif terjadi, Tuhan izinkan ya. Terus kita cari penghakiman, ya kan? Atau kita cari pembenaran diri, ya. Bila hal buruk yang Tuhan izinkan itu terjadi dan menimpa hidup kita, Tuhan, kok aku kan udah gini, tapi kok adikku, tapi kok ponakanku kecelakaan Tuhan, ya kan? Tapi kok keponakanku sakit, nggak sembuh-sembuh, ya kan? Gitu kan? Nah, Ayub ya teman-teman, Ayub itu berkata kepada istrinya ya dalam Ayub 2 ayat 10. Jadi waktu itu istrinya suruh Ayub untuk menghujat ya, suruh Ayub untuk mengutuk untuk mengutuk Allah, karena istrinya lihat, wah ini udah ngalamin seperti ini ya suami aku ya kan, anak-anaknya udah pada mati, kambing domba, lembunya, sapinya, pelayan-pelayan semua udah pada mati, rumahnya kebakar ya kan. Istrinya tuh suruh si suaminya Ayub ini untuk kutuk aja Tuhan kamu ya.
Dalam Ayub 2 ayat 10 si Ayub bilang begini, ya, kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk, ya. Dikatakan seperti itu, ya. Apakah kita mau hanya menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan beberapa khotbah-khotbah berikutnya sebelumnya, ya. Baik khotbah hari Minggu ataupun khotbah WOC yang disampaikan oleh Ko William juga tentang pencobaan versi ujian, ya. Ini semua masih ada rangkaian, ya. Seperti itu. Ayub nggak mengeluh, teman-teman, atau bersungut atau mencari pembenaran diri atas apa yang terjadi, ya, atas apa yang Tuhan atau Allah izinkan terjadi. Tetapi apa? Dia tetap menjalani pencobaan tersebut dengan sikap hati di hadapan Tuhan, dengan sikap hati benar, ya, serta rasa syukur. Ya. Jadi itu menjaga sikap hati itu paling penting, karena tadi Kak Igo sampaikan di awal, menjaga itu paling sulit loh, daripada membangun. Ngejaga tuh Tuhan, saya kecewa sama Tuhan nih. Saya udah rajin setia, melayani, begini-begini, kok saya sakit? Enggak, itu kita nggak bisa jaga. Ya, tapi kalau kita mau jaga, ya tetaplah jalani prosesnya Tuhan. Ya, Ayub tetap jaga, ya, nggak ngeluh, tetap bersyukur. Nah, lewat permenungan doa juga kita bisa bertanya nih, ya. Kita bisa tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dan Dia kehendaki untuk kita lakukan lebih lagi bagi Tuhan dalam hidup ini. Apa? Baik itu lewat keluarga kita, ya, skup kecil dulu, ya, keluarga. Kemudian keluarga itu kan ada papa, ada mama, ada adik-adik, ya. Kalau misalnya agak besar, ya ada tulang, nan-tulang, ya, amang boru dan seterusnya, ya. Kemudian juga apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi lingkungan sekitar, tetangga di kiri kanan, ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi tempat di mana kita bekerja, bagi tempat di mana kita pendidikan, sekolah, kuliah, kampus, dan seterusnya. Bahkan juga lewat pelayanan gereja, tempat di mana kita bertumbuh, ya, menjadi jemaat lokal, ya. Bahkan kalau misalnya Tuhan percaya kepada hal yang lebih besar lagi, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan lebih lagi bagi bangsa dan negara. Gak ada yang mustahil buat Tuhan, amin, ya. Jadi sebenarnya berdoa itu isinya nggak selalu isinya tentang list permintaan, enggak. Tapi di dalam doa juga kita bisa ngerenung tentang semua kebaikan Tuhan, ya. Ya. Bahkan ya kalau misalnya Tuhan udah lebih dulu kasihkan kita karunia, ya kita juga bisa kita berbicara lewat doa pada Tuhan lewat karunia yang, ya, entah bahasa roh yang Tuhan kasih, kan, ya kan, nggak ada yang mustahil gitu loh. Sedangkan di Perjanjian Baru ada satu ayat mengatakan kejarlah karunia, ya, ya, karunia berbahasa roh, ya kan, kejar dan minta, kan, bukan kita dapat sendiri, kan, itu masih minta, kan, Tuhan kasih kalau kita minta. Ya, jadi yang pertama itu adalah doa, ya, ya, yang menjadi bagian dari waktu mati kita buat Tuhan atau kepada Tuhan, ya, doa. Bagian yang kedua, adalah firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapat banyak manfaatnya, teman-teman YOC. Manfaat kebaikan dalam hidup kita, ya, banyak banget, yaitu kekuatan baru, ya. Kalau kita lagi ngalamin masalah keluarga, kita lagi ngalamin papa mama ngalamin masalah di pekerjaan, di usaha, ya. Terus kemudian apa? Kita baca firman, ya. Tiba-tiba kita dapat satu ayat, nggak usah banyak-banyak. Satu ayat yang menguatkan, ya. Satu ayat yang meneguhkan, satu ayat yang memotivasi kita, bahkan kita diberkati. Sehingga ketika kita diberkati, kita bisa sampaikan ke mama, ke papa, "Mah, aku dapat satu ayat nih, Mah. Ayatnya bilang begini, Mah. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap," ya kan, ya gitu-gitulah, banyak lah ayatnya. Pokoknya ayat yang kita terberkati, ya itu kita imani, yes. Kemudian kita bagikan, ya, kepada mama, papa, ya, dan sebagainya, ya, yang bisa juga memberikan semangat, motivasi, dan juga peneguhan buat orang lain, seperti itu, ya. Jadi
Lewat membaca dan mendengar firman Tuhan kita akan mendapatkan banyak manfaat, kebaikan dalam hidup kita, yaitu kekuatan baru ya. Kemudian apa? Iman kita semakin diteguhkan. Amin. Ya. Lewat pembacaan firman Tuhan juga kita mendapat sukacita. Ya. Lewat firman Tuhan juga kita dapat damai sejahtera di hati ya. Ya kan? Makanya digalakan ya, digiatkan tentang gerakan membaca Alkitab bersama supaya itu kita nggak kosong ya. Kita nggak salah ya mengisi kehidupan sepanjang hari dengan semua kesibukan yang kita lakukan ya, tapi jangan lupa juga kita berikan waktu kita untuk membaca Alkitab. Kak Iko juga jujur kadang lost juga ya kan, lost kadang juga kalau lost, kalau Kak Iko juga isi juga yang belum membaca ya kan, di bagian-bagian paling bawah tuh Bapak Virgo emang belum baca ya kan, kadang lost juga, tapi ya maksudnya kita harus tetap giat karena kita mau jadikan gini loh, firman Tuhan tuh harusnya jangan sebagai pada saat kita butuh doang nih. Harusnya tuh kita menjadi apa ya? Mungkin makanan kali ya, karena kita setiap hari butuh makan ya. Secara jasmani kita butuh makan ya. Nah, firman Tuhan juga kita harus makan ya, makanan rohani itu firman Tuhan tuh setiap hari. Supaya ya tubuh rohani kita juga hidup. Ya kan? Makanya juga ada perkataan dulu ya. Hamba Tuhan dulu ya kan? Dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Firman Tuhan adalah makanan rohani, ya kan? Karena juga ayatnya kan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Nah, maksudnya itu bicara mengenai kehidupan rohani, bukan cuma kehidupan jasmani lewat makanan-makanan jasmani yang kita makan ya. Nah, itu, ya kan? Kita dapat kekuatan baru, iman kita diteguhkan, kita dapat sukacita, damai sejahtera di hati, bahkan juga jalan keluar yang ketika mengalami jalan buntu ya. Jawaban doa Tuhan kasih, bahkan juga pemulihan hidup. Ya. Tapi yang lebih lagi dari itu, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan akan mengajari kita. Ya. Firman Tuhan akan mengajari kita, akan menyatakan kesalahan dan pelanggaran kita. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita sadar. Kalau kita udah salah nih, ya, kemudian menyesali perbuatan dosa dan berbalik kepada Allah. Sebab dengan firman Tuhanlah, sebab hanya firman Tuhannya yang dapat memperbaiki kelakuan hidup kita, ya. Serta firman Tuhan juga yang mendidik kita untuk terus berjalan di dalam kebenarannya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang awalnya kita kenali sebagai logos, ya. Sebagai logos atau sebagai pengetahuan ya mungkin di awalnya. Tetapi telah berinkarnasi menjadi Yesus. Makanya Yesus Kristus Tuhan ya, itu sebenarnya adalah firman yang hidup. Jadi Alkitab yang teman-teman YOC rekan muda miliki, baik itu yang online di handphone ya, ataupun Alkitab yang fisik ya, itu sebenarnya adalah Yesus ya. Firman yang hidup itu adalah Yesus sendiri ya, Alkitab ya. Yang setuju katakan amin ya. Jadi awalnya yang tadinya kita kenal firman Tuhan sebagai logos telah berinkarnasi menjadi Yesus. Dan Yesus Kristus itu sendirilah firman yang hidup yang harus kita baca, atau Alkitab. Alkitab itu adalah Yesus sendiri, firman yang hidup yang harus kita baca setiap hari. Ya, karena kita butuh makanan setiap hari. Ya kan? Kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan setiap hari. Ya, bahkan harus kita saksikan juga. Ya, saksikan di teman sekampus, teman sepelayanan, ya. Saksikan pada kerabat, tetangga, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian hal yang ketiga, bagian ketiga daripada waktu mati untuk Tuhan atau buat Tuhan. Yang ketiga adalah semakin bertumbuh dewasa. Ya. Ayatnya dari 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Nah, lewat kita menjaga keintiman kita kepada Tuhan, dengan memberikan waktu mati kita kepada Tuhan, yang pertama tadi melalui doa, ya, bercakap-cakap dengan Allah, ya. Kalau tadi Musa dikatakan muka dengan muka, ya, kita ngomong sama Tuhan. Kemudian yang kedua adalah firman Tuhan yang harus kita baca. Bahkan di dalam komunitas gereja kita ada namanya gerakan membaca Alkitab setiap hari, ya. Gerakan membaca Alkitab bersama. Nah, tanda yang ketiga ialah kehidupan iman kita akan semakin bertumbuh. Nah, di dalam Tuhan, ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak mudah menyerah di dalam Tuhan. Dan putus asa saat pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Jadi respon sikap kita tuh terhadap datangnya masalah atau pencobaan tuh nggak langsung wah gimana gitu ya. Ya kan? Kita nggak mudah bimbang, khawatir, stres, bahkan frustasi, enggak. Kenapa? Karena apa? Karena ada Tuhan yang setia. Karena ada Tuhan yang setia yang selalu menyertai kita. Allah yang Immanuel. Ya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi kalau Allah beserta dengan kita, ya baik kita ada di dalam keadaan yang baik, ya, baik-baik saja, ya, Allah ada beserta dengan kita kalau kita sadar dan kita peka. Sadar dan kita peka, ya. Bahkan ketika Tuhan izinkan terjadi kita berada dalam masa-masa yang sulit, yang sukar, bahkan Alkitab katakan dalam lembah kekelaman sekalipun, ya, di Mazmur, ya, katakannya Tuhan ada loh, ya, beserta dengan kita. Allah menyertai kita, makanya dikatakan Immanuel, ya, Allah beserta dengan kita. Gak pernah ninggalin kita, ya. Ya itu tadi, karena ada Tuhan yang setia yang menyertai dengan kita. Sebaliknya, kita akan semakin tangguh. Nah, ya, dengan kita bertumbuh dewasa itu kita akan semakin tangguh. Karena Tuhan sendiri yang berperkara atas masalah hidup kita. Dia akan berikan kita kekuatan untuk kita cakap menanggung persoalan, dan dia berikan juga jalan keluar atas pencobaan-pencobaan hidup yang kita lalui. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ini berhubungan dengan beberapa khotbah yang sempat waktu itu Bapak Gembala sampaikan, ya, mengenai pencobaan-pencobaan, dikatakan ayat hafalan, ya, waktu itu, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami sesungguhnya tidak pernah melampaui. Nah ini, ya kan? Kalau kita udah sadar, kita peka, ketika itu semua udah lewat, udah lalu, terus kita mulai, oh iya ya Tuhan, berarti benar nih, amin. Semua ini nggak pernah melampaui kekuatan saya, dan tujuan dari semua yang Tuhan izinkan terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan, amin ya. Nah inilah tanda yang dimiliki oleh setiap orang-orang yang imannya bertumbuh dewasa. Jadi bukan kanak-kanak lagi nih teman-teman. Dia sudah meninggalkan sifat kanak-kanaknya yang cengeng, ya, mudah mengeluh, ya, terhadap masalah atau pencobaan yang datang, ya, tapi dia tangguh, dia kuat, amin ya. Untuk itu, mari kita mau mulai sore hari ini, kita mau komitmen nih, ya, dalam hati, ya, pegang dadanya, kita mau komitmen nih, ya, Tuhan, aku mau memberikan atau menyediakan waktu matiku kepada Tuhan secara khusus. Waktunya ya silakan teman-teman yang sediakan sendiri. Kayak gue juga pribadi nggak mudah betul, apalagi ya tanda petik ya punya anak kecil 2. Aduh, kayaknya mau berdoa pribadi tuh kayaknya susah banget deh. Yang nanti ya namanya satu ruangan, satu rumah yang ya cuman kayak gue di sini kadang tiba-tiba ya yang kecil bangun ya, nyamperin nangis, nyamperin jalan ya, waduh, ya kan. Kadang-kadang juga doa sama-sama di dalam keluarga tuh pagi-pagi ketika bangun. Itu bisa, cuman nggak fokus. Kitanya ini anaknya jalan-jalan ke sana ke sini ngambil itu, nangis inilah minta gitu. Aduh. Tapi kita terus belajar ya. Belajarnya itu Tuhan masih kasih kesempatan buat kita ya. Mari kita mau prepare, kita mau komitmen dalam hati, kita mau berikan waktu mati kita, ya. Waktu mati kita adalah waktu yang kita mau persiapkan secara khusus dan kita mau persembahkan secara khusus buat Tuhan. Terserah waktunya, silakan teman-teman ambil waktu sendiri.
Kalau zaman-zaman dulu katakan di gereja-gereja zaman-zaman gereja-gereja yang identik dengan apa namanya yang radikal dengan doa tentang kekuatan itu segala macam, dikatakan ya waktu mati yang paling baik adalah sate katanya, saat teduh pagi katanya. Tapi terserah sih kalau teman-teman sibuk pagi ya ambil waktu mungkin siang ya, ketika lagi nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan atau lagi istirahat sekolah ya, silakan atur sendiri waktu matinya buat Tuhan ya. 10 menit, 20 menit, bahkan 30 menit ya, setengah jam ya. Diam ya, berdoa ngerenung kebaikan Tuhan ya, sambil nyanyi juga nggak apa-apa ya kan, merenungin semua kebaikan Tuhan ya kan. Kemudian mulai oh ya Tuhan, oh ternyata maksudnya Tuhan gini ya, ketika aku udah lewatin semua ini maksudnya makasih Tuhan dan sebagainya. Amin ya, puji nama Tuhan. Oke, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kesempatan sore bahkan menjelang malam hari ini kami sudah sama-sama belajar bahkan diberkati lewat perenungan daripada firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami belajar komitmen untuk menyediakan bahkan memberikan waktu mati kami buat Engkau Tuhan, yaitu waktu yang terbaik, waktu yang tidak bisa diganggu, khusus hanya untuk Tuhan berdoa, bercakap-cakap, merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan itu sungguh indah dan luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami dapat bersyukur buat segalanya, buat semuanya, bahwa Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami silakan kembali kehidupan kami sore ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Halo, selamat sore. Yang pertama, terima kasih buat Kak Igo. Puji Tuhan, Kak Igo boleh membawakan firman lagi. Kiranya Tuhan terus berkati dalam pekerjaan, kesehatan Kak Igo, keluarga, terlebih lagi dalam pelayanan Kak Igo. Minggu depan kita kembali bertemu di ibadah online jam 5 sore, dan besok ibadah bersama-sama di jam 10 pagi. Itu saja pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kak Igo boleh tutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan. Setiap kami boleh mengikuti ibadah online YOC pada sore menjelang malam hari. Tuhan yang berkati setiap kami masing-masing. Tuhan yang berkati juga hidup dan masa depan kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu bersama dengan keluarga kami juga masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami kembali menyerahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.